teman-teman. Jadi justru ini bisa dibilang kayak lagi blooming ya. Jadi baru mau mekar lagi ini semua industri-industri. Jadi di sini di mana pemerintah itu juga udah mulai tadi inisiatif yang mana anak-anak international student itu bisa kerja full time juga selagi belajar full time ya, karena mereka perlu workforce ya untuk bisa membantu industri-industri ini yang sudah kehilangan orang kerjanya untuk mencari pekerjaan-pekerjaan untuk membantu mereka buka bisnis lagi gitu. Jadi ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk teman-teman yang mau mau mencari karir di luar negeri ya, dengan kemarin sempat banyak layoff karena bisnis nggak boleh dibuka, sekarang sudah boleh dibuka, jadi mereka sekarang membutuhkan banyak workforce lagi, banyak pekerja-pekerja yang mau bekerja di bidang culinary dan hospitality industry. Mungkin ada yang familiar dengan beberapa muka di sini, especially mungkin yang di tengah ya, itu ada Chef Renata Muluk. Untuk teman-teman yang mengikuti MasterChef Indonesia, jadi Chef Renata ini adalah salah satu judges di MasterChef Indonesia. Dan Chef Renata sendiri, dia adalah lulusan dari Le Cordon Bleu Paris, ya, kampus kita yang di Paris. 2 tahun pasti akan mempengaruhi fundamental. Pasti Pak, ya, Karena kan mereka student internasional kan sangat besar. Betul. Ininya kan membawa devisa ya untuk negaranya. Betul. Nah, kondisi sekarang di mana Aussie seperti apa Pak setelah buka ini ya untuk student ya? Tenggat aja udah mulai buka pemerintahnya, jadi di sana sendiri juga meskipun kasus naik juga tetap protokol kesehatan jalan, dan memang sepertinya di sana juga tidak akan melakukan lockdown lagi sih. Jadi tapi tetap dengan protokol yang lebih ketat aja. Jadi tergantung dari masing-masing states ya. Jadi setiap states itu punya peraturan karantina yang berbeda-beda. Ya, jadi so far saat ini kalau ke Sydney sama Melbourne itu hanya perlu sehari aja. Ya, jadi sehari aja, dan itu begitu result tes PCR-nya waktu mendarat itu sudah negatif, anak-anak sudah bisa bebas gitu ya. Oh gitu. Kalau di states kayak di Adelaide sama di Brisbane ini mungkin masih bisa perlu waktu bisa sekitar 1 mingguan untuk harus karantina di sana gitu. Tapi ini peraturannya selalu berubah-ubah ya. Jadi kan pemerintah juga sama kayak di Indonesia juga, setiap 2 minggu, setiap seminggu itu berganti-ganti ya peraturannya. Jadi ini nanti setiap keberangkatan, setiap akan berangkat, kita akan advise anak-anak untuk selalu mengecek ya dari website pemerintah Australia untuk peraturan karantinanya. Gitu. Oke. Jadi stay tune terus di IG kita, studi keluar negeri untuk Maple. Dan kita ada beberapa update ya pada malam hari ini. Kasus institusi di berbagai negara ya. Di antaranya UK, US, Australia, dan juga beberapa wilayah di Eropa. Maupun di Cina dan juga di Rusia. Dan ada beberapa update. Ini yang pertama juga kita akan menginformasikan kepada Bu Ensis sekalian, kalau misalnya Bu Ensis yang mau sekolah di States, di USA maupun di Kanada, kalau misalnya dana terbatas gitu ya, jangan. Kita juga Maple ada solusi, ada institusi yang akan membantu untuk student loan gitu ya. Nah, untuk informasi lebih jauh, Bro Ensis bisa tanya ke
baik ke saya, Endutris, maupun ke tim Maple itu sendiri. Ya, jadi bisa tanya-tanya mengenai apa itu student loan dan gimana caranya untuk mendapatkan student loan itu. Ya, dan juga yang kedua, informasi untuk kita juga ada studi untuk foundation ya ke Synergy University Rusia dengan harga yang terjangkau. Sis juga, Bro and Sis juga bisa tanya ke apa sih tentang studi di Rusia itu seperti apa dan harganya seperti apa. Silakan bertanya. Juga kita juga ada studi yang menarik lagi, yaitu belajar bahasa di Italia ya, di State University. Nah, teman-teman juga mau bertanya apa sih, gimana caranya belajar bahasa Italia itu? Nah, silakan bertanya ke tim kami, tim Maple. Oke, dan yang terakhir, bersama saya sudah hadir pada malam hari ini Pak Irfan dari Playboard dan Pak Fendi dari Cordon Bleu Kampus. Selamat malam Pak, Bapak-bapak sekalian. Malam Pak. Ya, ini for your information, Bro and Sis, Cordon Bleu ini salah satu kampus yang tertua ya, maksudnya tertua dan ya terbaik dan terkenal gitu ya untuk hospitality management. Betul ya Pak Wendy ya. Iya. Dan di Australia sendiri dia sudah ada di 5 kota. Di Brisbane, di Adelaide, di Melbourne, Sydney, dan juga dia tersebar di berbagai macam negara, sudah di 20 negara kalau saya baca tidak salah, dan ada di 35 institusi di 20 negara. Jadi termasuk salah satu uni yang sudah banyak tersebar di seluruh dunia. Dan hebatnya lagi dia berdiri di tahun 1895, yaitu di Paris awalnya. Ya, untuk lebih lanjut lagi saya serahkan pada Pak Irfan untuk bisa memimpin diskusi pada malam hari ini untuk EduFair Cordon Bleu. Silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Andrew atas waktunya. Terima kasih, Hi everyone, Pak. saya dengan Irfan dari Playboard. Malam ini saya akan kita kedatangan tamu dari Cordon Bleu, Pak Fendi Herianto sebagai Country Representative Officer untuk Cordon Bleu Indonesia, gitu ya. Harapannya setelah sesi ini kita mendapatkan going to have a fruitful information from Pak Fendi, gitu ya. And silahkan tanya sebanyak-banyaknya pertanyaan yang mungkin Bro and Sis mau tanyakan mengenai program, mengenai kesempatan, mengenai mungkin keadaan di Australia update-nya seperti apa. Ayo kita tanyakan sama-sama dengan Pak Fendi. Dan sekali lagi, in the end, kita harap bahwa setelah sesi ini kita dapat informasi yang lebih baik gitu ya. Sebelumnya mungkin dengan keadaan border Australia International Student sudah dibuka, dan program-program apa yang menjadi favorit di Cordon Bleu, karena yang seperti Pak Andrew sampaikan bahwa Cordon Bleu is one of the oldest culinary and hospitality campus di Australia, bahkan di 20 negara gitu ya. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus buat Bro and Sis to ask a lot of questions sama Pak Fendi gitu. So without further ado, silakan Pak Fendi untuk waktunya. Terima kasih Pak Irfan. Sebentar lagi, oke. Perkenalkan, saya Fendi, representatif dari Cordon Bleu. Oke, saya akan share screen presentasi saya langsung.
Sudah kelihatan ya Pak? Oke ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Thank you udah hadir ya. Udah malam. Jadi semoga masih bisa menangkap sedikit apa yang saya akan bawain, presentasi tentang Lokodom sendiri ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, kita Lokodom ini sekarang sudah bisa dibilang sebagai the leading global network ya untuk sekolah culinary arts dan juga hospitality management. Ya, jadi kita sudah berdiri tahun ini kita sudah berumur 126 tahun bahkan, dan kita sudah tersebar di 20 negara ya, di 35 kota, dan kita sudah tidak hanya mengajarkan culinary arts saja, tapi kita sudah sampai ke bisnis hospitality management. Ya. Nah, oke, jadi aku mau nanya dulu, teman-teman mungkin ada yang familiar dengan beberapa muka di sini, especially mungkin yang di tengah ya, itu ada Chef Renata Muluk. Untuk teman-teman yang mengikuti MasterChef Indonesia, jadi Chef Renata ini adalah salah satu judges di MasterChef Indonesia. Dan Chef Renata sendiri, dia adalah lulusan dari Le Cordon Bleu Paris, ya, kampus kita yang di Paris. Nah, untuk yang di sebelah kiri, itu ada Chef Will Goldfarb. Jadi Chef Will Goldfarb juga lulusan dari Le Cordon Bleu Paris. Dan tahun kemarin, Chef ini baru mendapatkan awards sebagai top 50 chef in the world. Ya, jadi dia ada restoran dessert, room for dessert itu ada di Bali. Ya, jadi teman-teman yang ke Bali bisa mengunjungi room for dessert untuk mencobai kreasi masakan dari Will Goldfarb. Ya, terus di sini juga ada Chef Andika, juga salah satu lulusan dari Le Cordon Bleu Australia yang akan saya bawakan hari ini. Dia sekarang sudah membangun ya satu prestigious one of the best fine dining ya di Jakarta. Ya, namanya August. Jadi teman-teman kalau yang di Jakarta bisa coba makanan di August. Ya, dia adalah sebagai pastry chef ya di sana. Ya, jadi ini adalah cerita ya dari beberapa alumni successful story dari Le Cordon Bleu alumni. Nah, kita juga tersebar ya di Indonesia juga, kita sudah banyak sekali alumni kita yang juga sudah successful, mereka yang juga masih berkarir di luar negeri, ada yang sudah membangun restoran industrinya sendiri di Indonesia ya, juga sudah terkenal dan juga sudah banyak diliput oleh media nasional juga ya dari karya-karya mereka. Right. Ya. Nah, ini adalah letak kampus Le Cordon Bleu saat ini ya. Kita sudah ada di beberapa negara. Jadi kita ada di Asia, Australia, New Zealand, Amerika ya. Jadi kita juga sudah ada di beberapa negara di Eropa. Namun karena ada keterbatasan visa ya untuk Indonesian student, jadi untuk teman-teman dari Indonesia hanya ada bisa ke beberapa negara dengan memakai student visa. Ya, contohnya jadi kita ada di Paris, ada di London yang bisa teman-teman pilih, di Madrid, Ottawa, di Malaysia, juga kita ada di Thailand, kita juga ada di Australia dan New Zealand. Ya, jadi ini adalah beberapa kampus yang bisa teman-teman pilih dengan memakai student visa juga nantinya. Ya, jadi di sini juga teman-teman juga nggak usah khawatir ya dengan kualifikasi yang akan teman-teman dapatkan, karena kualifikasinya ini sudah pasti akan sudah direcognize oleh seluruh dunia ya. Jadi teman-teman yang mau bekerja di Eropa dengan belajarnya di kampus kita yang di Malaysia itu ada kesempatannya. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, aku akan ceritain tentang beberapa aspek ya yang akan teman-teman dapatkan dari Le Cordon Bleu. Nah, untuk kurikulumnya sendiri kita ada dalam hal culinary arts ya satu, kedua kita ada lagi tadi hospitality management ya. Jadi untuk culinary arts ini sendiri, jadi di Australia itu kita ada 2 spesialisasi yang nanti teman-teman harus pilih
ya. Itu bisa ke arah cuisine. Kalau cuisine ini lebih mengarah ke arah belajar makanan main course, ya. Kalau pastry ini lebih belajar buat makanan-makanan dessert, pastry, kue, coklat, roti, ya. Jadi ini adalah dua spesialisasi yang berbeda. Jadi teman-teman nanti bisa pilih atau mau ambil dua-duanya itu juga bisa, ya, tidak masalah. Oke. Nah, jadi kurikulumnya seperti apa? Ya, jadi untuk di kampus kita di Australia sendiri itu kita ada di 4 kota untuk international student. Itu kita ada di Adelaide, Sydney, Brisbane, dan Melbourne. Ya, untuk di Sydney, Brisbane, dan Melbourne itu teman-teman akan mulai dari namanya sertifikat 3. Ya, namanya. Jadi di sini teman-teman akan belajar 90% praktek, 10%-nya teori. Ya, praktikalnya itu adalah 3 hari per minggu dan ada online teori itu 1 hari per minggunya. Jadi 4 hari per minggu adalah jadwal kelas teman-teman semua. Ya, di sini belajarnya kita per level. Ya, jadi ada basic, ada intermediate, ada superior. Jadi teman-teman yang nggak punya pengalaman masak sama sekali atau bahkan belum pernah ke dapur sama sekali itu nggak usah khawatir karena kita belajarnya dari basic banget. Ya, jadi teman-teman di sini kita akan belajar basic, itu kita akan bagusin dulu tekniknya teman-teman semua sampai ke intermediate. Di sini kita sudah mulai belajar resep dan juga belajar teknik-teknik yang lebih advance, dan sampai di level superior di sini teman-teman sudah akan bisa membuat resep sendiri, ya. Jadi kreativitas teman-teman semua akan kita challenge di level superior, gitu ya. Nah, setelah 9 bulan belajar 3 level ini, teman-teman akan masuk ke internship. Jadi bisa langsung magang di Australia selama 6 bulan. Ya. Jadi level pertama, sertifikat 3 itu durasinya 15 bulan. Nah, di sini kalau teman-teman mau berhenti, ya, stop untuk belajar, udah dapat tekniknya aja, nah ini bisa. Atau teman-teman bisa melanjutkan sampai ke level advanced diploma. Di sini teman-teman akan belajar teori, ya, hospitality management, bisnis, belajar marketing, belajar costing, belajar gimana nanti planning menu, desain menu itu seperti apa. Ini akan dipelajari di level advanced diploma dan certificate for ini. Ya, jadi ini ada program lanjutan, satu paket yang sudah kita siapin, ya, untuk teman-teman semua. Dan karena kita selalu mengikuti tren, ya, jadi zaman sekarang itu kayak teman-teman itu praktek aja tuh kadang-kadang teman-teman itu nggak cukup, gitu ya, harus dapat bisnisnya juga untuk bisa nanti teman-teman untuk memulai bisnis sendiri, ya. Nah, teman-teman juga bisa lanjut ke advanced courses-nya tadi, seperti ambil bachelor, S1-nya, atau ambil ke internship-nya, atau ambil beberapa culinary art short course yang ada di Le Cordon Bleu. Ya, jadi kulineri sendiri ini luas banget pembelajaran yang bisa teman-teman belajar. Ini tidak ada berhentinya kulineri ini untuk bisa teman-teman pelajari, selalu berkembang, trennya selalu menambah. Ya, jadi kita Le Cordon Bleu kita juga selalu mengikuti perkembangan zaman ini, gitu ya. Nah, other short course program itu ada apa aja? Contohnya pertama kita ada Patisserie Innovation and Wellness. Jadi ini kalau teman-teman yang tertarik belajar buat pastry tapi yang istilahnya lebih sehat, gitu ya, rendah kalori, tidak terlalu manis, contohnya, atau memakai bahan-bahan vegetarian, ya, plant based, ya. Jadi ini adalah pelajaran di Patisserie Innovation and Wellness. Ya, jadi di sini programnya cuma 3 bulan saja, ya. Atau teman-teman mau belajar buat bakery, ya, ada boulangerie, atau belajar culinary arts vegetarian, plant based, ya, kita juga ada belajar gastronomi dan nutrition, ada wine management, dan juga ada online courses yang bisa teman-teman ambil semua. Ya. Nah, terus kita juga ada program bachelor tadi yang bisa teman-teman pilih untuk, atau program S1. Ya, di sini teman-teman bisa pilih mau belajar ke arah culinary arts, hospitality management, atau ada food science, atau ke arah hotel dan restoran management. Ya, jadi ini programnya 3 tahun, ya, sudah termasuk internship juga di dalamnya.
Ya, jadi di sini kita juga bekerja sama dengan universitas lokal ya untuk membantu mendeliver program kita. Nah, jadi untuk culinary arts apa saja sih yang akan teman-teman dapatkan? Jadi di sini teman-teman akan mendapatkan belajarnya itu adalah French culinary technique ya, karena kita berasalnya itu dari Paris. Jadi teman-teman akan belajar French culinary technique. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kayak oh nanti hanya bisa masak masakan French aja, itu tidak ya. Jadi sebenarnya semua tipe masakan itu adalah rootnya itu akar-akarnya itu pasti balik lagi ke French gitu. Jadi untuk sebagai chef profesional itu teman-teman itu at least harus tahu, harus bisa memaster French culinary technique. Ini sangat penting banget untuk teman-teman mau berkarir sebagai chef gitu ya. Nah terus di program ini juga ada internship experience ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri ya. Terus juga teman-teman sudah termasuk ke dalam network Le Cordon Bleu ya. Jadi artinya ijazah yang teman-teman dapatkan itu sudah direcognize ya di seluruh dunia, dan ini sudah seperti paspor istilahnya. Jadi paspor itu artinya ijazah teman-teman itu sudah direcognize gitu. Jadi kayak tadi sempat saya mention kalau teman-teman belajarnya di Malaysia, pengen kerja di Australia atau di Eropa, dengan membawa ijazah Le Cordon Bleu ini teman-teman sudah direcognize, oh sudah training under Le Cordon Bleu gitu ya. Nah jadi nama Le Cordon Bleu ini sudah sangat prestigious ya, jadi tinggal teman-teman sendiri gimana cara membawa dirinya nanti gitu. Alright. Ya, terus juga chef pengajar kita ya. Jadi pengajar kita ini adalah pengajar yang profesional, dalam arti mereka yang mendapatkan penghargaan Michelin Star Restaurant ya. Mereka juga yang juga masih aktif mengikuti kompetisi kuliner. Jadi mereka masih aktif di industri yang mana mereka bisa sharing banyak sekali experience, pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman semua gitu ya. Contohnya dalam hal di sini ada Chef Eric Brevard ya, ini adalah Culinary Arts Director kita di Paris Campus. Jadi kalau teman-teman lihat di color-nya itu ada bendera Prancis, ya itu artinya dia chef yang sudah mendapatkan MOF, itu adalah penghargaan the best craftsmanship di Prancis ya. Ini hanya diberikan sekali dalam 4 tahun, dan ini dalam bentuk kompetisi. Jadi semua chef seluruh dunia itu selalu berkompetisi untuk mendapatkan gelar ini, gitu ya. Nah ini jadi salah satu pengajar kita di Paris itu juga sudah mendapatkan gelar ini. Jadi dia juga yang akan merancang semua kurikulum ya dari Le Cordon Bleu. Terus kita juga ada Chef Julie Walsh, ini adalah pastry chef di Le Cordon Bleu London. Ya, Chef Julie juga masih mengajar. Dan dia pernah diundang oleh Queen Elizabeth untuk membuat kue ulang tahunnya, gitu ya. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat banyak chef pengajar kita itu adalah yang sudah chef profesional, gitu ya. Nah untuk kelasnya sendiri seperti apa ya? Jadi di sini teman-teman nanti akan mulai dari namanya kelas chef demo. Ya di sini akan memperhatikan dulu chefnya masak ya, kita akan lihat dulu chefnya akan mengajarkan teknik apa hari ini dan akan membawakan resep apa ya. Jadi harus di take notes, kita harus men-take note semua yang diajarkan ya selama 3 jam ini, karena setelah 3 jam chef demo kita akan langsung masuk ke kitchennya. Nah kitchen ini kita kelasnya itu akan lebih kecil dengan rasio 1:16 ya, jadi satu chef pengajar dan 16 murid maksimum. Ya, karena di sini teman-teman akan kerjanya secara individual. Teman-teman akan dapat workstation-nya sendiri, ya. Jadi di sini enaknya kerja individual ini adalah di sini teman-teman bisa mempraktekkan semua teknik yang diajarkan. Dan teman-teman juga akan tahu seperti apa kayak di mana kelemahan teman-teman semua, di mana strength-nya ya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri lagi di rumah untuk bisa memaster teknik yang sudah diajarkan
gitu ya. Jadi di sini akan tetap dipantau sama chef instrukturnya, akan diberikan rekomendasi kayak salahnya di mana, cara memperbaikinya gimana ya. Jadi di sini semua akan dibantu oleh chefnya. Oke, terus fasilitasnya ini juga adalah fasilitas kitchen kita ini adalah fasilitas yang masih dipakai oleh commercial kitchen saat ini ya. Jadi di sini masih alat-alatnya ini adalah alat-alat yang up to date. Jadi artinya juga teman-teman di sini bisa juga belajar dari beberapa alat yang dipakai ini ya. Jadi teman-teman akan belajar kenapa harus memakai peralatan masakan dengan material-material tertentu ya. Jadi di sini teman-teman juga belajar nantinya begitu teman-teman nanti mau buat bisnis sendiri, itu sudah tahu harus mencari peralatan yang seperti apa, memakai bahan yang kayak gimana ya. Bahan-bahan yang kita berikan itu juga adalah bahan-bahan yang premium ya. Di sini teman-teman nanti juga akan belajar raw ingredient ya. Jadi tidak hanya belajar masak, tapi juga akan belajar komponen-komponen dari bahan-bahan memasak yang akan dipakai. Gitu. Oke, nah terus kita juga akan menyediakan toolkit dan seragam ya untuk teman-teman yang mengambil program kulineri ya. Jadi ini toolkitnya sudah lengkap ya, semua knife set sama seragamnya ini juga sudah akan jadi milik teman-teman semua. Alright. Nah terus juga untuk networking ya teman-teman di sini akan part of Le Cordon Bleu Network. Ya, kita setiap tahunnya itu kita ada 20.000 student dari semua kampus di seluruh dunia. Ya, ada lebih dari 100 nationality dan kita adalah alumni yang bisa dibilang alumni community yang paling aktif ada saat ini ya. Kita selalu membangun alumni network yang sangat kuat ya dengan di Indonesia ini. Ya, kita tetap selalu keep in touch dengan beberapa alumni. Kalau teman-teman lihat Instagram kita juga kita ada memfeature beberapa bisnis alumni yang mungkin bisa dibantu oleh kita juga untuk mempromosinya juga. Gitu. Ya, selain belajar ya, jadi Le Cordon Bleu kita tidak hanya belajar di dalam kelas aja, tapi kita akan membawa teman-teman itu untuk keluar. Jadi kita akan bawa kayak ke kompetisi, ya, ikut kompetisi kuliner. Banyak sekali student-student kita itu sudah mendapatkan banyak penghargaan. Ya, kita juga mengundang guest chef, ya. Kemarin juga kita sempat mengundang Chef Degan itu dari Indonesia, selebriti chef Indonesia, untuk mengajarkan Indonesian cuisine di London kampus. Ya, terus kita juga ada mengajak beberapa chef terkenal lainnya di seluruh dunia untuk datang ke kampus Le Cordon Bleu untuk memberikan kelas tambahan. Ya, terus kita ada industry visit, dalam arti kita akan mengunjungi traditional market, hotel, restoran, food factory. Ya, terus kita juga ada berpartisipasi dalam tim events dunia, dalam arti culinary events dunia, seperti kemarin di Paris itu ada boulangerie event ya, event tentang bakery. Jadi semua chef yang berprofesi sebagai bakery ya dari seluruh dunia itu datang ke Paris untuk mengikuti acara ini. So, nah, jadi ini adalah hal-hal kompetisi-kompetisi, event-event yang akan kita membawa student-student kita itu untuk ikut berpartisipasi. Ya. Nah, terus kita juga membangun relasi yang sangat kuat ya dengan beberapa industri dari masing-masing negara ya. Jadi ini artinya teman-teman itu di mana tadi bisa kesempatan bekerja di luar negeri itu adalah dengan adanya network kita yang sangat kuat dengan para industri seperti restoran dan juga hotel ya. Jadi di sini adalah hotel-hotel bintang 5 dan juga top restoran di dunia ya. Alumni-alumni kita sudah bekerja di sini semua. Tuh. Nah, nextnya aku akan bercerita tentang mungkin jelaskan sedikit ya tentang karir. Soalnya kalau ditanya biasanya kalau chef itu kerja di mana, di dapur aja kerjanya gitu ya. Biasanya kalau ditanya. Nah, jadi untuk saat sekarang ini chef ini banyak sekali karir yang bisa teman-teman pilih ya. Contohnya kayak teman-teman mungkin ada yang lebih tertarik bekerja di entertainment ya. Nah, ini kerjanya nggak di kitchen aja. Memang memasak,
tapi memasak yang di luar, misalnya seperti menjadi celebrity chef, ya, menjadi YouTuber, ya, mengedukasi ke dengan audiensnya, ya, di bidang entertainment-nya, atau bisa menjadi brand ambassador, ya, brand ambassador juga. Jadi kan ada banyak ini produk-produk makanan ini biasa mereka juga mencari chef-chef yang bisa membantu menjual produk mereka. Jadi itu artinya akan menjadi chef brand ambassador gitu ya. Nah, ini dalam hal entertainment, atau teman-teman bekerja di industri, ya, membuat restoran sendiri, menjadi owner restoran, ya, catering, ya, juga bisa dalam hal teman-teman yang tertarik untuk belajar kayak culinary research and development. Jadi ini ada R&D-nya, di mana teman-teman akan melakukan research sebelum melaunching menu-menu baru. Ya, jadi ini kalau di big group restaurant ini sangat departemen yang sangat krusial banget ya. Jadi departemen inilah yang akan menentukan ke arah mana restoran itu berjalan, ya, menu-menu baru apa saja yang bisa di launching, ya, untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dengan R&D ini. Gitu. Jadi ini juga memerlukan culinary education, ya, untuk bisa melakukan research and development ini. Kalau teman-teman yang suka traveling, teman-teman bisa buat private dining, ya. Jadi di sini teman-teman bisa diundang ke beberapa kota di Indonesia atau ke luar negeri bahkan untuk membuat private dining, ya, untuk memasak ke satu kelompok gitu contoh. Terus bisa kerja di hotel, di restoran, ya. Jadi di sini ada banyak sekali karir yang bisa terbuka untuk teman-teman, ya. Jadi tidak hanya kerjanya di kitchen aja, tapi sesuai dari passionnya teman-teman semua. Gitu. Nah, ya, ini adalah contoh dari alumni network kita, ya, dari di Indonesia. Jadi kita sudah banyak alumni dari beberapa kota di Indonesia, ya. Mereka sudah membuat bisnis sendiri, ya. Ada yang di bidang pastry, ya. Mereka juga membuat menu-menu baru, bahkan menu-menu fusion yang pastry bisa dipakai dengan beberapa alkohol, ya, dengan shoe, ya, itu juga inovasi-inovasi baru juga yang mereka buat sendiri gitu, ya, dengan melalui research and development mereka sendiri. Itu ada yang membuat culinary school sendiri, mereka mengajarkan membuat kelas cuisine, pastry, ya. Jadi ini adalah cerita-cerita sukses dan banyak lagi sebenarnya, tidak hanya ini aja. Jadi teman-teman yang ada passion, jangan takut untuk mengejar passionnya, jangan takut untuk mengejar impiannya di dalam culinary, dan be a part of Lakondo Blue Alumni Network. Oke, ya, right. Nextnya untuk requirement, ya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu nih, udah tahu mau ambil program apa, mau ambil culinary arts atau mau ambil S1-nya, ya. Jadi untuk culinary arts yang tadi lebih ke arah praktikal, itu kita cuma perlu sampai kelas 11 aja teman-teman, ya. Terus kita perlu CV, paspor, dan IELTS, dan ada minimum umur, ya, untuk di Australia, ya. Jadi minimum umurnya itu adalah 18 tahun, ya. Dan untuk teman-teman yang mau ambil program S1, itu kita ada requirement-nya kelas 12, ya, CV, ada paspor, dan ada IELTS, dan juga ada minimum umur. Oke. Nah, untuk tuition fee, jadi untuk cuisine dan patisserie, itu tuition fee-nya adalah AUD 40.000, jadi sekitar 400 jutaan. Itu sudah total sampai lulus, ya, selama 15 bulan itu. Ya, jadi ini juga sudah termasuk tadi toolkit, knife set, seragam, ya, bahan-bahan masaknya, semua itu nanti akan kita sediain. Ya, untuk bachelor sendiri kita ada restoran dan hotel, ya. Untuk di restoran ini di Australia ini selama 3 tahun, ya. Ada tuition fee, kita ada tuition fee ini include uniform juga, ingredients, dan semua study materialnya. Oke. Ya, teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, ya, tentang Lakondo Blue,
Kita ada Instagram, kita sangat aktif banget di Instagram sosial media kita. Kita akan feature banyak alumni kita di sana untuk teman-teman mungkin bisa terconvince lagi untuk mengejar culinary education ya, lebih termotivasi katanya. Terus kita juga ada YouTube ya untuk teman-teman yang mau melihat kampus tour kita, mau yang kampus di Paris, di London, di Australia, itu semuanya ada di YouTube kita semua. Alright, merci, thank you. Thank you Pak Fendi, keren banget ini ya. Saya juga nggak nyangka kalau output setelah ngambil program di Le Cordon Bleu ini memang banyak banget ternyata ya. Saya pikir hanya untuk jadi chef aja, ternyata untuk hospitality manajemennya memang banyak ya outputnya gitu. Oke. Untuk pertanyaan teman-teman silahkan kalau mau bicara langsung, mau nanya langsung ke Pak Fendi, di unmute aja mic-nya. Kalau mau diketik juga boleh, nanti saya bacakan. Tapi untuk sementara kita udah ada beberapa pertanyaan nih Pak Fendi. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana peluang sertifikat 3 untuk mature student usia 35 tahun ke atas? Gimana Pak Fendi? Ya, jadi gini, kalau dari Le Cordon Bleu sendiri, itu sih kita itu sudah nggak usah khawatir lagi. Adalah kalau biasanya ini usia yang sudah 35, ini biasanya kalau untuk apply visa ya, apply visa student ya, kalau biasanya di kalangan kita tuh biasanya ini adalah risk age ya, jadi dalam arti ini sangat beresiko ya dalam hal untuk apply visanya gitu ya. Jadi tetap peluang itu pasti ada. Tapi tetap harus disupport oleh personal statement yang sangat kuat nantinya, harus menjelaskan kenapa baru sekarang mengambil culinary education ya, kenapa memilih negara yang dipilih nantinya itu. Nah, jadi ini harus dipersiapkan dengan matang ya sebelum nanti untuk mendaftarkan ke kampus dan juga nanti untuk visanya juga. Itu. Jadi peluang sih masih ada, nggak usah khawatir. Yang penting harus dipersiapin motivation statementnya aja. Oke, thank you Pak Fendi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk IELTS dibutuhkan berapa ya? Tadi untuk yang sertifikat 3 itu 5,5 ya, kalau nggak salah ya? Ya, 5,5 untuk program kulineri kita. Kalau untuk program S1, Bachelor atau Manajemennya itu perlu IELTS-nya itu 6. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ambil sertifikat 3 juga bisa ambil part-time, Pak Fendi? Oke. Untuk international student, belajarnya harus full-time, ya, tapi bisa kerja part-time. Ya. Jadi kerja part-time ini kalau di Australia itu 40 jam per 2 minggu. Ya, 40 jam per 2 minggu. Ini juga ada kabar-kabar dari pemerintah Aussie katanya bisa kerja full-time juga selagi kuliah ya. Jadi nanti dilihat visanya teman-teman dapat limitation work-nya itu berapa. Gitu ya. Jadi ini adalah kabar baik sih untuk teman-teman yang mengambil program praktikal ya seperti kulineri ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan banyak experience juga untuk selagi masih belajar di Le Cordon Bleu seperti itu. Okay. Pertanyaan selanjutnya Pak Fendi, untuk tuition fee itu overall untuk 1 tahun atau the whole program? Ya, jadi tadi tuition fee itu yang saya tunjukkan itu adalah untuk the whole program ya, jadi kulineri itu 400 jutaan ya, jadi untuk mendapatkan gelar diplomanya dari Le Cordon Bleu itu sekitar 400 jutaan. Kalau yang untuk bachelor tadi sekitar 850 jutaan untuk program bachelor selama 3 tahun. 3 tahun ya itu ya. Ya. Oke. Pak Fendi, mungkin ini pertanyaannya dari saya. Kira-kira untuk bisa
output untuk mendapatkan output dengan program yang ada di Le Cordon Bleu ini untuk bisa mendapatkan visa kerja setelah mereka ambil program, itu program yang mana Pak Fendi? Apakah dengan sertifikat 3 itu tadi kalau nggak salah sekitar 15 bulan ya, kalau sertifikat 3-nya aja. Peluang international student terutama anak-anak Indonesia ini untuk mereka bisa berkarir di Australia, itu program yang mana kira-kira Pak Fendi? Oke. Jadi di Australia mungkin kalau teman-teman sempat dengar ada namanya post study work visa ya. Jadi post study work visa ini adalah di mana teman-teman akan dapat visa untuk teman-teman bisa kerja di Australia setelah menyelesaikan studinya. Nah, post study work visa di Australia ini ada dua arah, ada dua option. Satu, post study work visa dengan skill. Satu lagi, post study work visa dengan setelah menyelesaikan program S1 atau S2. Itu ya, dengan akademik. Jadi ada skill, ada akademik. Nah, di Le Cordon Bleu enaknya adalah kita ada skillnya juga, kita ada akademik. Jadi kalau dalam skill, teman-teman itu harus belajar dengan skill yang memang lagi dibutuhkan oleh Australia. Ya, jadi chef ini adalah masih skill yang masih on demand di Australia. Jadi teman-teman bisa apply namanya graduate work stream visa. Ya, jadi di sini akan dapat 18 bulan untuk bisa stay lagi di Australia setelah lulus. Namun syaratnya adalah harus 2 tahun belajar di Australia. Ya, 2 tahun, that means teman-teman harus belajar sampai advance diploma. Tidak bisa sampai sertifikat 3 aja yang 15 bulan. Ya, jadi harus selesaiin sampai advance diploma kita. Kita tadi ada sertifikat 3, sertifikat 4, dan advance diploma. Ya, jadi ini sampai graduate, untuk dapat graduate visa. Atau teman-teman menyelesaikan bachelor. Bachelor ini berarti lebih ambil ke arah akademik. Ya, jadi dengan lulus bachelor sendiri, teman-teman bisa apply 2 tahun post study work visa. Ya, jadi ini adalah option yang bisa teman-teman ambil, ini kerja. Dan mungkin untuk bisa kesempatan kerjanya ini juga, chef ini memang sangat terbuka ya, optionnya. Kita banyak sekali anak-anak Indonesia yang masih stay di Australia karena mereka mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Mereka cara kerja mereka disukai, mereka mendapatkan sponsor dari tempat kerja, itu juga ada kesempatannya. Gitu. Jadi tetap balik lagi ke teman-teman semua, gimana cara membawa dirinya, ya, gimana menunjukkan portfolionya, ya, karir-karirnya, experience-nya selama belajar. Nah, ini yang akan membantu teman-teman semua. Gitu. Keren. Oke. Thank you Pak Fendi. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Valerie Arvandi. Magangnya nanti itu pilih sendiri tempatnya atau dipilihin sama Le Cordon Bleu, Pak? Oke. Magangnya ini stepnya adalah nanti kita akan menginterview teman-teman dulu. Ya, kita akan interview semua murid Le Cordon Bleu. Kita akan nanya karir goalnya mau ke arah mana. Kayak mau ke hotel kah, atau mau belajar jenis cuisine seperti Japanese cuisine, atau mau ke arah Chinese restaurant, ya. Jadi kita akan nanya hal-hal seperti ini, apakah mau ke fine dining, ke casual dining, ya. Dari sini kita juga akan nanyakan ke chefnya. Jadi kita akan nanya chefnya, apakah student A, contohnya dia bisa kerja di hotel, apakah dia bisa kerja di fine dining, ya. Jadi selama praktek, teman-teman itu juga harus serius, ya, karena di sana juga ada penilaian dari chefnya untuk bisa menentukan teman-teman nanti cocoknya bekerjanya di mana. Gitu. Jadi benar-benar harus take it seriously, karena dari sini kita baru bisa mencari profile company yang akan kita kerjasama, ya, untuk kita bisa membantu mencari tempat kerjanya nanti. Gitu. Jadi kita akan bantu menyebarkan resumenya nanti, terus nanti ada interview, kita juga akan bantu men-guide ke arah sana. Gitu. Oke. Keren banget ya. Jadi nanti
mulai dari proses seleksinya itu dibantu semua sama Le Cordon Bleu berarti ya, sama pihak manajemen Le Cordon Bleu. Keren. Oke, pertanyaan selanjutnya, proof of fund-nya berapa jadinya Pak? Kalau sertifikat 3 itu kan cuma 15 bulan, apakah sekaligus atau tetap 1 tahun plus living cost? Ya, karena program kita cuma sekitar 9 bulan basically ya kalau belajarnya, jadi cuma setahun. Jadi memang proof of fund sendiri itu juga harus mengcover semua living cost, semua waktu belajar gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung, memang kita sih biasa menganjurkan harus punya proof of fund-nya itu sekitar minimum itu 500 juta ya, karena satu untuk belajarnya aja udah 400 juta dan living cost-nya mungkin bisa sekitar 100 jutaan gitu ya. Jadi biasa kita advise anak-anak itu sudah at least ada 500 juta di banknya untuk bisa nanti ditunjukkan pada saat apply visanya gitu. Oke. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Pak Fendi dari Stevenson Timothy. Saya ingin mengkonfirmasi mengenai yang sudah dijelaskan tadi, apakah murid yang mengambil program S1 Bachelor bisa mengambil part-time juga? Ya, semua international student di Australia itu bisa mengambil, bisa mendapatkan atau bisa kerja part-time juga ya, semua international student. Tapi tetap ini adalah harus dilihat visanya ya. Nanti visa kamu itu ada regulasi, ada terms and condition-nya itu. Di sana akan dijelasin kamu bisa kerjanya berapa lama, part-time-nya, apa saja limitation-nya, itu nanti akan ditulis di dalam visanya. Gitu ya. Tapi so far dari semua anak-anak international student dari Indonesia itu bisa kerja part-time. Oke. Itu nanti tergantung seperti yang Pak Fendi sebutkan tadi, jenis part-time-nya seperti apa dan berapa lama itu, apakah tergantung program yang diambil Pak atau gimana? Biasanya sih Australia itu satu ya. Jadi satu, memang semua international student itu bisa mendapatkan part-time itu 40 jam per 2 minggu. Ya, tapi tetap dari imigrasi saya nggak pernah menjamin ya. Jadi kayak imigrasi ya itu adalah keputusan dari Australia Immigration. Jadi saya nggak bisa menjamin. Jadi nanti tetap harus dilihat limitation-nya seperti apa dari visa nanti kalau sudah di-approve gitu. Oke. Kemudian pertanyaan dari Ellen, kalau pembayarannya itu bayar full apa bertahap? Kalau bertahap berapa lama, Pak Fendi? Ya, oke. Kalau untuk kulineri tadi saya ada tunjukkan kita belajarnya per level ya. Jadi 9 bulan belajar itu ada 3 level. Masing-masing level itu 3 bulan. Nah, ini bisa ambil option untuk dicicil ya. Jadi bayarnya per level ya, per 3 bulan. Istilahnya jadi dari 400 jutaan tadi bisa dicicil selama 3 kali. Ya, jadi tidak terlalu berat, tidak perlu bayar full di awal. Gitu ya. Kalau untuk bachelor S1 ya itu bayarnya itu harus per tahun. Jadi bayar tahun pertama dulu, baru nanti setelah selesai tahun pertama baru bayar tahun kedua. Seperti itu. Oke. Kemudian dari Valerie lagi nih, Valerie Arfandi, buat visanya, kalau misal nanti tidak dapat graduate visa, ada alternatif lain nggak buat dapat visa biar bisa kerja di sana? Alternatif lainnya berarti Valerie harus bisa dapat perusahaan yang mau sponsor visa sponsorship ya, kerja. Ya. Oke. Tapi Pak, baik kalau begitu berarti pertanyaan saya selanjutnya, chance-nya untuk Indonesian student gitu ya, yang mungkin yang Pak Fendi tahu, setelah mereka ngambil satu program tertentu di Le Cordon Bleu ini, chance-nya untuk mereka dapat sponsorship dengan pengalaman Pak Fendi selama ini seperti apa Pak kira-kira? Misal mereka nggak dapat graduate post work visa misalnya,
Saya sih aku bilang gampang-gampang susah ya. Jadi ini balik lagi ke anak-anak, mereka harus benar-benar bisa ngebawa diri, ya, menunjukkan skill mereka yang udah didapat di Lokodomblu, dari backgroundnya juga, dan juga selalu aktif ya selama belajar. Teman-teman itu juga make sure punya pengalaman kayak part time ya, kerja sebagai chef juga. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman kejar ya, istilahnya waktu lagi belajar ya. Jadi pas sudah lulus, teman-teman itu sudah banyak sekali experience yang mana perusahaan-perusahaan itu nanti akan lihat, wah ini bagus banget, udah lulusan dari Lokodomblu, punya banyak pengalaman kerja waktu sekolah, pernah ikut kompetisi, pernah ikut volunteer. Nah, jadi hal-hal kecil seperti ini yang selalu saya encourage anak-anak itu selalu harus ada aktif gitu. Jangan hanya belajar aja, karena kalau belajar aja semua orang juga udah belajar gitu. Jadi harus stand up dari kompetisi-kompetisi ya, dari biar teman-teman semua di sana, student-studentnya itu harus benar-benar bisa menunjukkan teman-teman itu beda dengan yang lain gitu. Ya, supaya chance-nya untuk bisa dapetin graduate visa atau post work visa itu lebih gede, Pak Fendi ya. Kalau kita stand out gitu ya dari yang lain. Oke, setuju. Kemudian ini dari Ellen lagi, kalau kerja part-time cuma visa school itu nggak masalah ya. And kalau bisa, saya juga mau tanya tentang tinggalnya gimana, apa di dorm, apa kita cari tempat sendiri gitu. Ya, kerja part-time dengan visa student itu bisa. Ya, jadi nanti memang diatur sama undang-undang ya Pak ya? Iya, benar, sudah dikasih tadi yang saya bilang tadi, limitation atau term and condition dengan visanya itu, kerja part-time-nya itu bisa berapa lama, ya. Terus juga untuk tempat tinggal ya, Lokodomblu kita tidak ada dorm, ya. Jadi semuanya bisa bebas milih mau tinggalnya di mana. Ya, mau dekat kampus, mau jauh dari kampus, itu juga nggak masalah. Kalau di Australia itu ada tipe-tipe seperti student apartment, ya, ada homestay, ya, atau mau cari kos-kosan, ya, kos-kosan tapi lebih ke arah apartemen, itu biasanya kalau di luar negeri, atau rumah landed, ya. Nah, itu juga ada banyak pilihan yang bisa teman-teman pilih, ya. Jadi nggak usah khawatir sih, di Indonesia di Australia banyak banget orang Indonya juga, banyak sekali anti cici-cici di sana yang juga menyewakan tempat tinggal yang bisa nanti teman-teman pilih semua. Oke, jadi untuk Ellen nggak usah khawatir ya, Ellen bahwa buat cari tempat tinggal itu gampang banget ternyata di Australia, gitu. Kemudian silakan yang lainnya kalau mau bertanya silakan diketik atau mau di-unmute mic-nya, mau tanya langsung ke Pak Fendi boleh. Kemudian kalau dari saya Pak Fendi, dengan keadaan sekarang Australia yang rencananya minggu depan ini mau dibuka ya, tanggal 21 kalau nggak salah ya, udah mulai dibuka international bordernya, terutama untuk international student. Kalau bordernya sudah dibuka ya Pak Fendi ya pada 1 Desember gitu. Tapi untuk international student itu per tanggal 21 besok. Saya dengar kabar bahwa sebelumnya itu semenjak Desember tanggal 1 itu international border sudah dibuka, siapapun tapi yang mau masuk ke Australia itu mesti lewat New South Wales dulu Pak Fendi. Jadi mereka harus karantina, kalaupun mereka mau ke Melbourne, baru setelah itu mereka ke Melbourne. Apakah sekarang update-nya masih seperti itu Pak Fendi atau bagaimana? Sudah bisa ya. Jadi contohnya kalau Brisbane mungkin sekarang saat ini belum ada direct flight dari sini, biasanya harus ke Sydney dulu. Nah itu kemarin student kita itu udah bisa, jadi dia transit Sydney langsung ke Brisbane, nggak masalah, bisa. Nah, jadi dia mengikuti karantina yang ada di Brisbane. Nah kalau dia mau stay dulu di Sydney itu juga bisa. Tapi dia juga harus mengikuti, nanti harus melihat namanya interstate quarantine procedure, ya.
Jadi dilihat dari Sydney ke Brisbane, nanti di Brisbane-nya perlu karantina berapa lama lagi. Ya, jadi ini hal-halnya itu ada di website semua. Jadi teman-teman bisa memperhatikan Australia immigration website-nya itu seperti apa, rules-nya yang selalu berubah-ubah. Jadi selalu aja dipantau ya. Tapi memang yang sekarang masih yang cukup dibilang nggak terlalu ketat ya, tapi untuk karantinanya itu memang masih di Melbourne dan di Sydney gitu ya. Oke. Tapi untuk transit sih bisa sih, nggak masalah. Oke. Ini Pak Wendy, saya mau nanya nih, Pak Irfan. Silakan Pak Andrew. Pak Wendy, kalau kondisi sekarang pandemi gini, untuk peluang part-time-nya seperti apa Pak untuk student Indonesia, international student terutama di sana, Pak Wendy? Ya, jadi justru ini bisa dibilang kayak lagi blooming ya. Jadi baru mau mekar lagi ini semua industri-industri. Jadi di sini di mana pemerintah itu juga udah mulai tadi inisiatif yang mana anak-anak international student itu bisa kerja full time juga selagi belajar full time ya, karena mereka perlu workforce ya untuk bisa membantu industri-industri ini yang sudah kehilangan orang kerjanya untuk mencari pekerjaan untuk membantu mereka buka bisnis lagi gitu. Jadi ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk teman-teman yang mau mau mencari karir di luar negeri ya, dengan kemarin sempat banyak layoff karena bisnis nggak boleh dibuka, sekarang sudah boleh dibuka, jadi mereka sekarang membutuhkan banyak workforce lagi, banyak pekerja-pekerja yang mau bekerja di bidang culinary dan hospitality industry gitu ya. Jadi ini adalah ini adalah saat yang tepat sih untuk teman-teman bisa belajar. Terima kasih Pak. Oke, ini kesempatan yang bagus ya. Jadi sekali lagi untuk Bro and Sis yang seperti disampaikan Pak Fendi, sekali lagi ini kesempatan yang bagus buat international student gitu ya, untuk mau memulai karir di Australia dengan lewat jalur sekolah dulu Pak Fendi ya, gitu ya. Jadi ini kesempatan, sekali lagi ini kesempatan yang bagus. Aduh, saya kalau masih muda kepengen juga nih Pak Fendi. Iya Pak, sama Pak. Bener, saya setuju Pak Fendi. Jadi memang yang saya baca di news ini, ngikutin perkembangan pandemi ini, memang banyak negara-negara yang sedang berlomba ya, seperti Pak Fendi bilang tadi ya, mulai mekar lagi gitu. Jadi memang banyak kesempatan, sudah pasti, tinggal kitanya aja yang bisa mau ngambil kesempatan itu atau enggak. Silakan yang lain kalau mau bertanya, silakan di unmute atau enggak diketik di sini, nanti saya bacakan. Pak Fendi, kalau dari saya, mumpung masih ada waktu nih sedikit, yang paling banyak anak Indonesianya di state yang mana Pak? Di kampus yang mana untuk di Australia Pak? Udah pasti di Sydney. Sydney ya, tetap ya Sydney ya. Kayak Jakartanya di sana ya, jadi kayak jalan dikit aja udah ada orang ngomong Indonesia. Gitu. Ya, jadi banyak dengar orang ngomong Indonesia Pak di kampus yang Sydney ya Pak. Itu yang paling rame. Tapi ya saya juga main college ya, teman-teman kuliah ke luar negeri ya jangan sama orang Indo lagi gitu ya. Betul, setuju. Harus nyari teman-teman dari berbagai negara ya, karena sayang banget udah kuliah di luar negeri tapi ya teman-temannya Indonesia. Ngomongnya bahasa Indonesia ya Pak ya. Sayang ya. Dari Ellen, oh iya baru saya mau tanya pertanyaannya. Oke, jadi udah wakilin ya Ellen ya. Kemudian Pak, silakan Pak Andrew. Bertanya lagi ke Pak Fendi nih, di antara 4 states ini ya, Adelaide, Brisbane, Melbourne dan Sydney, peluang mana yang maksudnya kalau untuk student setelah lulus ini ya, mereka kalau mau apply for permanent resident pad misalnya, kemana mereka harus tuju? Gitu ya. Ini peluangnya adalah di Adelaide ya, karena di Adelaide ini adalah namanya ini dibilang dia akan dapat additional point kalau mau apply PR, akan dapat poin 5 ya. Jadi ini Adelaide ini masih dibilang kota yang
pemerintah Australia pengen kembangin ya, karena di sana masih tidak terlalu banyak, masih sepi ya. Jadi mereka mau kembangin ini kota dengan additional point itu. Jadi mereka mau encourage foreign talent yang untuk bisa stay di sana, buka bisnis ya, buat untuk berkarir ya di sana. Jadi Adelaide itu adalah kota yang kalau memang teman-teman mau kejar PR. Newcomers ya. Newcomers to Yes. Australia. Yeah. Okay. Thank you. Good information nih. Gitu. Good information. Ya. Baik, ya ini kemudian dari Ellen, kalau belajar di sana terus mau tinggal di sana itu susah nggak prosedurnya, Pak? Bingung ya jawabnya. Enggak sih. Susah gampang ya Pak ya. Jadi kalau udah diterima ya kamu tadi tinggal apply visa, tinggal cari tempat tinggal ya, tempat tinggal mah tinggal lihat aja mau lokasinya di mana. Jadi gampang sih. Jadi yang mungkin ya cocok-cocokan kali ya kalau cari tempat tinggal ya, kayak di sini juga cari kos, itu juga cocok-cocokan gitu ya, kayak bisa 3 bulan dulu. Jadi ya di sana gampang sih, nggak masalah. Untuk jadi warga negara ya ini baru memang agak susah-susah gampang ya, tergantung kamu memenuhi syaratnya itu. Kamu harus do the research, lihat syaratnya apa aja, harus gimana, itu nanti ada di website-nya gitu. Oke, silakan. Kita masih ada waktu Pak Andrew. Mungkin 1-2 questions mungkin Pak sebelum kita closing statement Pak. Ya, silakan. Kita kasih waktu untuk bertanya 1 atau maksimum 2 pertanyaan lagi buat Bro Ensis. Yes. Silakan. Ini ada pertanyaan baru Pak Fendi dari Virial. Berapa minimum wage? Nah, ini bagus nih. Berapa minimum wage untuk pelajar di sana, Pak? Minimum wage untuk part time itu biasanya bisa tergantung ya, berbeda-beda, bisa $18 per hour ya, ada yang dapat 20-an juga ya. Jadi ini tergantung dari tempat kerjanya dan dari skill kamunya, seberapa bagus ya. Jadi itu berbeda-beda ya setiap tempat kerja. Jadi range-nya itu bisa sekitar 15 sampai 20-an per jamnya. Per jam ya. Oke. Mau langsung kerja Virial atau itu mungkin beda state beda minimum wage ya? Gimana Pak Fendi? Atau ya bisa. Beda states, beda living cost juga bisa berbeda. Minimum wage-nya ya itu juga bisa berbeda. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Valerie, Pak Andrew ya. Yes. Kalau lagi musim liburan gitu, wage-nya juga berubah nggak, Pak? Ya, tergantung tempat kerja ya. Jadi tergantung seberapa hektiknya ya. Kayak dilihat biasanya kalau toko-toko pastry itu kalau Christmas itu memang biasa lebih rame, lebih hektik. Dan ini memang biasa mereka bisa taruh harga kalau memang memerlukan part-time. Biasa perusahaan-perusahaan itu menaruh harga part-time yang sangat tinggi untuk mereka bisa attract talent. Ya, jadi ini tergantung dari tempat kerjanya seberapa sibuk ya. Jadi tergantungnya di daerah sana gitu. Oke. Kalau begitu Pak Andrew ya, jadi Valerie tadi pertanyaan terakhir dari Bro Ensis. Gitu ya. Mungkin kita closing aja Pak Andrew. Closing silakan. Statement aja dari masing-masing. Mungkin dari Pak Ferdi, kemudian Pak Irfan, saya. Silakan Pak Fendi untuk Indonesia, anak-anak Indonesia terutama yang hadir dan partisipan malam ini. Cukup ini ya. Apa Pak encouragement dari Pak Fendi untuk yang mau belajar di Le Cordon Bleu, Pak Fendi? Jadi teman-teman mungkin jangan nunggu lagi ya. Jadi karena sekarang tetap udah mulai kembali ke normal ya. Jadi
jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk menunda, ya. Tapi mulai dari sekarang belajar, terus juga kejar passionnya. Kalau memang passionnya di kulineri, carilah edukasi yang terbaik, ya, yang terbaik untuk teman-teman semua, yang bisa membantu karir teman-teman semua, gitu ya. Jadi tetap do the research, ya, ngelakuin sebanyak-banyak research sebanyak mungkin yang bisa. Mungkin teman-teman bisa cocok ke teman-teman. Nah, ini harus benar-benar harus aktif teman-temannya untuk bisa berkarir dengan passionnya masing-masing. Gitu. Itu saja. Baik, Pak Fendi, terima kasih. Pak Andrew, silakan Pak Andrew, Ya, closing kalau statement-nya. dari saya, seperti tadi dari Lekondo Blue sudah memberikan banyak informasi, ya, mengenai apa itu studi untuk hospitality, baik itu keadaan di Australia seperti apa, itu sangat jelas sekali dibawakan oleh Pak Fendi. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, student-student yang Bro and Sis mau ke sana bisa Maple bantu, ya, baik dari segi studinya maupun untuk visanya. Jadi bisa melalui Maple, bisa melalui saya, Industries, dan juga tim Maple akan membantu Bro and Sis sekalian. Dan juga saya ada tambahan informasi untuk besok, kita akan edufair bersama Conestoga College, ya, di Ontario. Kemudian habis itu baru ILEC and Georgian College. Minggu depannya, ya, Pak, ya. Ya, minggu depannya. Oke, terima kasih. Sekilas closing statement dari saya. Terima kasih Pak Ivan, silakan terakhir. Ya, mungkin dari saya sedikit aja, teman-teman Bro and Sis. Jadi kebetulan saya pernah tinggal di Amerika kurang lebih 3,5 tahun, gitu ya. Dan saya pernah juga ke Australia hanya 2 minggu di Brisbane. For some reason, buat saya Australia itu lebih menarik daripada Amerika. Jujur aja, nggak tahu kenapa, the weather, Pak. The weather or the city? Bukan only the weather, Pak, tapi hidup di sana itu berbeda sih daripada di Amerika, gitu ya. Dan chance-nya untuk bisa lebih maju itu lebih besar di Australia menurut saya, ya, pribadi, gitu. Jadi meskipun saya cuma 2 minggu di Brisbane, tapi hati saya tuh langsung benar-benar jatuh cinta sama Australia, gitu. Jadi menurut saya Bro and Sis, Australia sekali lagi, menurut saya betul. Jangan tunggu kalau ada kesempatan buat bisa sekolah ke Australia, apalagi bisa sampai punya karir di Australia. Itu luar biasa menurut saya. Itu sih mungkin dari saya, Pak Andrew. Closing statement-nya, sekali lagi Pak Fendi, thank you very much for filling this slot out. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Fendi. Kemudian teman-teman Bro and Sis, silakan jangan tunggu seperti yang Pak Fendi bilang. Sekali lagi, ini kesempatan di waktu pandemi ini harusnya kita tetap punya semangat atau motivasi yang tetap tinggi, gitu ya, untuk mau maju, gitu. Terima kasih. Itu dari saya, Pak Fendi. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Thank you, Pak. Thank you, Pak Fendi.